kembali. Kita bersyukur ya karena kita semua dalam keadaan yang sehat. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa ya. Dengan penyertaan Tuhan, semoga pembelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Ada yang bisa pimpin doa? Ya, Nasirul, silakan pimpin doa. Oke, terima kasih Rul. Mari kita beri tepuk apa? Tepuk hebat ya? Tahu tepuk hebat? Kita beri tepuk hebat untuk Mas Rul. Tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow. Oke, terima kasih Mas Rul. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu cek dulu kelasnya ada? Fajar, ada temanmu yang tidak masuk? Ada Bu. Ada. Berapa orang? Satu orang. Satu ya, 2, 4 ya. Siapa namanya? Dodi sakit ya? Oke. Semoga Dodi cepat sehat. Dodi saja ya. Semoga Dodi cepat sehat dan bisa ikut pembelajaran kembali bersama. Baik. Ibu cek semangat dulu nih. Cek semangat. Coba berdiri semua. Supaya lebih semangat ya. Coba. Cek semangat itu gampang-gampang ya. Ketika kita tunduk, suara kita pelan. Ketika kita angkat tangan semakin ke atas, suara kita semakin pelan. Sudah sering kok? Bisa ini? Kita mulai 1, 2, 3. Sekali lagi? Lagi? 1, 2, 3. Oke, sudah semangat ya? Sudah siap belajar nih? Kalau sudah siap, ibu ingatkan kembali ya. Kalau kita di kelas, bagaimana kesepakatan kita ya? Kalau ada teman yang berbicara, yang lain udah mendengar. Kalau ibu sudah menjelaskan, sebaiknya kalian semua mendengarkan ibu dulu ya. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, boleh angkat tangan dan bertanya. Kalau mau kamar mandi, minta izin. Jangan langsung bangun, keluar, jalan ke dalam dulu. Harus minta izin ya kalau mau keluar dan sebagainya. Oke, punya perlengkapan belajar semua ya? Bukunya diangkat. Kan ini angkat bukuan ini. Punya semua ya? Berarti sudah siap belajar ya? Kita mulai ya. Kita memulai dengan sebuah video pematik. Aku akan buka sebuah video. Ya. Nanti akan disertai dengan beberapa pertanyaan pematik. Ya? Bisa ya? Silakan nonton videonya. Wah, ada yang langsung lapar? Langsung lapar ya? Dulu kita belajar dulu ya. Oke, pernah lakukan kegiatan serupa seperti dalam video? Pernah masak mie instan toh? Kalau kita masak mie, apakah dengan satu langkah mie itu sudah langsung tersedia? Apalagi kalau mie-nya tidak ada di rumah, berarti kita harus melewati beberapa langkah. Harus pergi dulu beli dulu, ya, pulang harus begini dulu, begitu dulu, ya. Kalau di video tadi ada berapa langkah? 8 langkah.
sediakan minyak, masak airnya dulu, tunggu air mendidih, bumbunya dan sebagainya. Ambil lagi air sedikit, taruh lagi di mangkuk sampai mie itu siap saja. Baik ya? Sudah semua mengalami ya? Semua sudah melakukan. Baik. Berkaitan dengan video yang kita pelajari, yang kita tonton hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai daripada pembelajaran kita hari ini. Ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yaitu yang pertama, ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu yang pertama, melalui literasi dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan konsep dekomposisi dalam berpikir komputasi Yohana. Dan yang kedua, peserta didik mampu menerapkan dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada 2 tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Baik, Ibu akan memulai pembelajaran dengan sebuah cerita. Sekolah akan mengadakan kelas meeting. Tahu kelas meeting kan? Biasanya kelas meeting itu terjadi setelah ujian semester. Setelah ujian semester itu ada kelas meeting. Pada kegiatan kelas meeting tersebut ada beberapa perlombaan, ya, yang ditawarkan futsal, ada voli, ada cerdas cermat, ya, dan beberapa lomba-lomba lain. Nah, kelas 7, anggap saja kamu ini dipilih jadi panitia atau ditunjuk oleh sekolah, oleh korps siswa untuk menjadi panitia, ya, menjadi panitia. Nah, langkah bagaimana kalian bisa merancang kelas meeting itu, ya, merancang kelas meeting itu supaya kegiatan itu runtut dan terarah, ya. Semua itu harus kamu persiapkan, ya. Panitia itu kamu, jadi dari kelas 7 ya, semua harus dipersiapkan dengan baik agar acara kelas meeting itu boleh berjalan dengan lancar. Bagaimana caranya kamu mempersiapkan ini? Ya, baik. Kamu akan berdiskusi, ya. Kamu akan berdiskusi. Ibu akan bagi kamu menjadi 4 kelompok, ya. Kamu dibagi dalam 4 kelompok. Di kelompok itu kamu berdiskusi. Nanti juga Ibu akan bagi lembar kegiatan dengan materi atau bahan belajar. Di kelompok itu silakan berdiskusi untuk menentukan atau untuk menyelesaikan LKPD yang telah disiapkan. Paham ya? Paham. Siap untuk bentuk kelompok? Siap. Tidak usah jauh-jauh ya. Tinggal balik saja. Ini satu kelompok, berlima ini satu kelompok, di belakang 2 meja itu satu kelompok. Bisa bergerak mulai dari sekarang. Bisa bergerak mulai dari sekarang. Sudah kelompoknya? Sudah dibentuk? Untuk nama kelompoknya tidak usah pakai 1, 2, 3, 4 ya. Macam sudah lazim sekali itu. Kita pakai istilah baru, ya. Setuju? Setuju. Yang ini berlima ini, ya, Fajar, mungkin Sarul dan teman-teman, ini namanya kelompok. Kamu mau kelompok apa? Kelompok coding saja? Coding ya? Ya, coding. Nanti di LKPD Ibu langsung beri ya.
ya. Di LKPD-mu langsung tulis kelompok, nama kelompok, kode. Ya. Ini LKPD dan materi belajar. Yang ini namanya berapa ya? Namanya kelompok AI. Kelompok apa kamu? AI. Oke, langsung ditulis di LKPD-nya. Ya, nama kelompok AI. Yang di sana berempat itu kamu kelompoknya namanya algoritma. Ya, kelompok apa? Algoritma. Ini kamu punya LKPD dengan materi. Dan yang di belakang yang berempat ini kelompok dekomposisi. Ya, langsung tulis nama kelompok di LKPD. Tugas kalian yang pertama baca petunjuk LKPD itu. Ya, materi ajarnya sudah dapat semua ya. Itu di bagian belakang LKPD itu ibu sudah sertakan dengan materi. Silakan baca materinya. Setelah itu diskusi. Setelah itu tuangkan hasil diskusimu ke LKPD yang sudah disiapkan. Paham ini? Paham ini? Untuk coding mengerti? Baca dulu ya, baca dulu materinya. Setelah itu diskusikan. Setelah itu baru tuangkan hasil diskusinya ke LKPD yang disiapkan. Paham ya? Nur dan teman-teman di kelompok dekomposisi paham? Paham ya? Bisa dilakukan ya? Oke, silakan berproses di dalam kelompok, silakan berliterasi dan berdiskusi, ya. Nanti setelah di akhirnya nanti akan ada presentasi. Ya, setiap kelompok bertanggung jawab mempresentasikan hasil diskusinya. Sambil kamu berdiskusi, tentukan memang siapa yang sebentar jadi pemandu, ya. Siapa yang mempresentasikan. Ya, bagi memang ya, di antara empat itu bagi memang, tapi semua itu harus maju ke depan. Paham ya? Paham. Oke, selamat membaca, berliterasi dan berdiskusi. Baca dulu materi yang di belakang. Kamu kelompok apa tadi? Boleh baca materi yang ada di belakang. Baca dulu sama-sama. Setelah itu diskusi, kalau rasa sudah pas, boleh tulis di LKPD. Materinya, pahami materinya, silakan berdiskusi dan tukar pikiran. Setelah itu hasil diskusimu baru dituangkan di lembar kerjaan. Nama kelompok apa tadi? Algoritma. Ditulis nama kelompok di sini. Banyak lihat kami dari kelompok algoritma. Nama anggota kelompok ditulis ya untuk ibu koreksi. Nanti kerjakan di LKPD yang sudah disiapkan ya. Setelah itu diskusi ya. Kalau sudah sepakat baru sih. Lihat baik-baik. Kamu bisa pikir ya, bisa. Sudah baca? Diskusi ya. Bukan jawaban bersama. Tulis berapa? Terserah, boleh. Ya. Kan diminta itu 2 ya. Pokoknya menulis itu nanti ketika dilakukan udah 2 ya. Kenapa?
dah. Oh, dan pelan ya. Sampai dulu juga Menyiapkan soal. Kalau kotaknya tidak cukup, boleh ditulis di bagian luar ya. Mungkin kotaknya bukan terlalu kecil. Siapa yang nanti baca? Siapa yang nanti baca? Kau yang tulis ya, supaya mereka mengerti. Kau yang mengerti artinya. Lagi. Rudi apa lagi? Baru lagi. Silakan dipikirkan baik-baik ya, dipahami baik-baik. Runtut ya. Ya. Kalau kurang boleh kalau kotaknya terlalu kecil boleh tulis di luar ya. Yang penting kau mengerti tulisan. Tulis yang rapi karena NKPD itu setelah kau presentasi nanti dikumpul ya. Tulis yang rapi supaya ibu juga bisa. Mana? Tulis di luar, sebelah bawah itu bisa. Sebelah bawah. Yang penting bisa dibaca dan nanti bisa baca ya. Ayo. Masalah? Tidak? Namanya? Bisa ya? Bisa. Nur. Ini yang ini. Salah satu orang. Ini. Kita akan diskusikan dulu ya. Kalau sudah pas, sudah selesai, baru ditulis di SKP. Tidak. Kamu masih sudah masih. Lepas tulis. Yang penting bisa dibaca ya.
Itu sumbang ide. Kerja dulu jangan lupa sekali. Hah? Ini jauh mah. Kalau 2 menit mah. Sudah? Ya? Ya, lihat semua. Sudah. Sudah. Ini. Dikerjakan semua. Pesan dulu. Bola. Kau yang presentasi. Kau sebelah tidak. Kerja dulu sebentar pulang presentasi. Acara. Sudah nomor berapa? Kelompok ini sudah nomor berapa? Kamu sudah nomor berapa? Sudah habis? Cepat deh. Yang bisa itu? Presentasi. Udah jangan sibuk sendiri sih. Hah? Sudah? Kamu dua jangan sama mereka. Kerja sama-sama ya. Iban, kerja dulu. Kerja dulu. Ini masih ada yang belum. Ini tambah sudah. Oke, sudah. Menurut teman-teman, ikut sesi kelompok semua di bawah. Sudah? Sudah ya? Sudah semua? Sudah. Iya, masih. Oh iya. Sudah ya? Yang satu mana?
Tulis nama. Yang menulis ya, namanya. Kalau proposal itu latihan menulis. Ya coba. Ini di sini di nomor ini. Sekolah ini. Di sini. Oh. Di sini beda. Kalau sini apa ini? Contohnya. Ya sudah? Sudah? Ini sudah. Sudah semua? Sudah. Oke, sudah semuanya? Sampai berapa ini? Kelompok sana sudah? Sudah. Sudah ya? Oke, kalau sudah siap presentasi? Sudah. Oke. Sudah semua, sudah siap semua, sudah kerja semua, kita siap untuk presentasi. Sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu. Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya. Kayaknya harus turun ke tengah. Bisa lihat? Dapat? Oke, berdiri semua, kita ice breaking. Banyak semua ya, biar semangat ya. Ya, Bu. Oke, kita mulai. Duduk ya. Apa ini? Ayo, sama ayo. Apa ini? Kamu. Beri semangat sedikit nih. Oke, mau sekali lagi? Oke, sekali lagi ya. Yang semangat, ikut semua dan ada yang ikut. Ya, bangun. Ini yang semangat sedikit. Oke, siap-siap. Semangat sedikit. Back, back, back. Oke, lagi duduk semua. Oke. Sudah semangat? Ya, silakan duduk ya. Oke, berarti sudah tambah semangat lagi ya? Berarti sudah siap untuk presentasi. Oke. Kita presentasinya setiap kelompok itu mempresentasikan satu kegiatan. Ya, setiap kelompok itu mempresentasikan satu kegiatan. Jadi kelompok coding presentasikan satu kegiatan di kegiatan pertama ya. Kelompok AI presentasikan di kegiatan B yang pertama. Ya. Algoritma yang B bagian kedua dengan dekomposisi C bagian B bagian ketiga. Oke, sudah siap? Ada pertanyaan? Sudah siap? Kita mulai dari kelompok mana? Coding. Coding bisa presentasi yang pertama? Oke? Oke, kita beri kesempatan untuk kelompok coding. Silakan.
akan maju, mari kita beri tepuk tangan. Yang baik. Oke, yang pandu silakan mulai. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan teman saya Fajar. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi dalam dekomposisi? Proses dekomposisi merupakan proses pemecahan masalah besar menjadi suatu masalah yang lebih kecil sehingga data lebih mudah diperoleh. Kegiatan yang kita lakukan adalah menghasilkan data yang diperlukan dan sudah ada. Nomor 2. Buat kegiatan sehari-hari yang dapat diselesaikan. Tidak. Nomor 2. Memberikan 2 contoh kegiatan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan dekomposisi. 1. Membuat sarapan. 2. Mencuci baju. Ya, kegiatan sehari-hari menerapkan coding. Apa jawabannya? Membuat sarapan. Membuat sarapan, apalagi? Mencuci baju. Oke? Sekian dari kami, mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Kami ada tanggapan lain. Silakan teman saya. Nomor 1, mengerjakan tugas sekolah. Nomor 2, mengatur acara wajib. Mengerjakan. Mereka ada tambahan, itu punya jawaban berbeda. Mengerjakan tugas sekolah dengan mengatur acara ulang tahun. Itu masa dari kursi gimana? Sama dengan kamu, apakah bisa diterima? Bisa. Bisa. Mereka hanya tambahan, menambahkan jawaban mereka saja. Coba tanya teman-teman yang lain. Hah? Ada yang sama? Nah. Ada pertanyaan lagi? Sudah pas. Pas ya? Oke, kalau sudah pas, mari kita beri tepuk tangan atau tepuk hebat saja. Mari kita beri tepuk hebat untuk kelompok coding. Tepuk hebat. Oke, terima kasih untuk kelompok coding. Silakan kembali ke tempat duduk. SKPD-nya ditaruh bagian nanti dikumpul. Oke, selanjutnya dari kelompok AI. Silakan bertempat maju. Sudah ditentukan siapa yang pandu, siapa yang presentasi? Silakan. Di sini, jangan ada yang di belakang. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok AI. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan menyerah kepada teman saya Elia. Permasalahan, sekolah akan mengadakan kelas meeting setelah ujian semester. Kegiatan ini terdiri dari beberapa lomba seperti futsal, voli, cermat, dan pentas seni. Panitia berasal dari siswa kelas 7. Semua harus dipersiapkan dengan baik agar acara berjalan lancar. 1. Lakukan dekomposisi. Pecah permasalahan di atas menjadi beberapa tugas kecil yang harus dilakukan panitia. Tuliskan secara runtut. 1. Menentukan jenis lomba. 2. Membagi kepanitiaan. 3. Membuat jadwal kegiatan, hari, waktu, dan bagian urutan lomba. 4. Menyiapkan perlengkapan lomba. 5. Mendokumentasikan kegiatan. 6. Menyusun tim, juri, dan wasit. 7. Menjadikan hadiah mengumumkan pemenang. Sekian teman-teman, ada tambahan atau pertanyaan? Ada 7 langkah dekomposisi yang mereka pilihkan. Ya? Sama. Lihat baik-baik langkah-langkahnya. Ada 7 ya? Ada membagi 7. Ya? Sama? Mulai dari menentukan jenis sampai ke membagi hadiah. Sama? Tidak
yang ditambah perlu ditambahkan? Nah, kasih ya cukup? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan dan tanggapan, mari kita beri tepuk hebat untuk kelompok AI. Tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, hebat, hebat. Wow. Oke, kelompok AI silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok algoritma. Silakan kelompok algoritma. Ikut sini, sini itu ada kabel. Siapa yang pandu? Oh, baik. Silakan, Pak. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok algoritma ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan teman saya ini. Kuat ini. Nur tidak dengar. Ulang. Tahan. Nur bisa dengar? Bisa. Hah? Tidak bisa. Nur bisa dengar Nur? Hah? Tidak. Berarti Nining harus naikkan volume sedikit. Silakan ini. Ulang. Oh, yang kedua. Satu dulu. Oh, kamu yang kedua, kegiatan yang kedua. Ya, pilih satu bagian kecil, misalnya menyiapkan nomor besar. Uraikan langkah-langkah dekomposisinya. 1. Menentukan jumlah tim peserta. 2. Membuat jadwal pertandingan. 3. Menentukan sistem permainan. 4. Membagikan pool. 5. Membuka pendaftaran. 6. Menyiapkan lapangan. 7. Mengatur jadwal playbook. 8. Membuat aturan dan kelengkapan. 9. Melaksanakan pertandingan. Teman-teman, ada yang mau memberi tanggapan? Saya persilakan. Kami lakukan di sebelah membuat jadwal pertandingan. Membuat Jadwal pertandingan. jadwal pertandingan. Kamu ada jadwal tadi? Langkah keberapa? Langkah ke? Langkah ke-7. Kalau kelompok ini mereka buat jadwal itu di langkah ke-3. Ada perbedaan cukup sisi ya. Coba ibu lihat apa? Bagi pool dengan pendaftaran mana yang lebih dulu tadi? Hah? Daftar lebih dulu ya? Harus daftar lebih dulu baru bagi pool, jangan sampai tidak ada yang daftar bagi pool. Berarti mereka punya urutan sudah lutut ya? Jadi mulai dari ini atau ada lagi yang ini sebutannya? Mungkin ada lagi yang berbeda selain dengan kelompok coding? Teman-teman, ada yang Ada yang berbeda? Urutannya? Pas? Ya. Oke, tidak ada lagi? Oke, kalau gitu kita beri tepuk apa lagi? Tepuk hebat terus kah? Tepuk hebat juga. Oh, mereka juga hebat, makanya tepuk hebat. Kita beri tepuk hebat untuk kelompok algoritma. Tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, hebat. Wow. Oke, kelompok algoritma silakan kembali. Terima kasih banyak. Silakan pulang. Dan sekarang kelompok terakhir, yaitu kelompok dekomposisi. Mana-mana dekomposisi, silakan maju. Kompet tepuk tangan untuk mereka dulu. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok dekomposisi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya persilakan. Nomor 3. Pilih satu jawaban kecil. Misalnya 13. Uraikan langkah-langkah dekomposisinya. 1. Menentukan jumlah tim peserta. 2. Menentukan materi lomba. 3. Membuat data tertib. 4. Menyiapkan soal. 5. Menentukan lokasi lomba dan perlengkapan. 6. Menentukan mekanisme atau jenis lomba. Mekanisme. Mekanisme atau jenis lomba. 7. Menentukan juri dan pemandu lomba. 8. Melaksanakan perlombaan. 9. Membentuk tim penyusun. Hah? Bilang membentuk tim. Menyusun. Oh iya. Coba tanya ke teman-teman yang lain.
semua hebat ya. Kalian semua hebat, kalian semua luar biasa karena sudah berproses dalam kelompok, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil diskusi. Luar biasa sekali ya. Semua orang dengan kemampuannya, dengan caranya sudah berkontribusi dalam kelompok dan bisa mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan dalam kelompok. Terima kasih banyak sudah melakukan yang terbaik. Berikutnya, mari kita menyimpulkan hasil diskusi kita. Yang pertama, berdasarkan tujuan yang pertama ya. Apa itu dekomposisi? Ya. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah coba Komposisi adalah proses pemecahan masalah masalah yang lebih kecil sehingga data lebih mudah dikelola. coba yang baik, yang boleh power tetapi yang baik. Dekomposisi adalah atau dekomposisi merupakan proses kelompok ini saja. Kamu berapa? Dekomposisi merupakan proses Dekomposisi merupakan proses pemecahan masalah besar menjadi sub-masalah yang lebih kecil sehingga data lebih mudah dikelola. iya. Dekomposisi itu adalah proses pemecahan masalah ya, dari masalah yang lebih besar ke yang lebih kecil sehingga data lebih mudah dikelola. Dekomposisi dalam berpikir komputasional. Dekomposisi ini itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti yang sudah kamu sebut tadi apa-apa? Contohnya penerapan dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari? Mencuci pakaian, apalagi? Membersihkan rumah, apalagi? Membersihkan kamar. Membuat kelompok ini tadi? Membuat acara, menyusun acara ulang. Itu membersihkan lingkungan sekolah. Pikirkan dan sebagainya. Kalau kita mau membuat sebuah acara ulang tahun seperti tadi ya, kita harus tahu acaranya kapan, mekanisme kegiatannya bagaimana, siapa-siapa yang harus diundang, itu dekomposisinya. Makan apa, biasanya begitu toh? Undang orang ulang tahun terus tidak harus makan. Pemecahan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil itu dinamakan dengan dekomposisi. Paham ya? Atau bagaimana memasak mie? Yang mulai dari ambil minyak, setelah itu masak air, setelah itu tunggu sampai air mendidih, setelah air mendidih isi mie di dalam air yang mendidih, setelah itu angkat mie atau di mangkok dan seterusnya. Itu yang disebut dengan dekomposisi. Nah, dekomposisi dalam berpikir komputasional ya, dalam materi mata pelajaran KKA itu berfungsi untuk membekali kita ya, peserta didik itu supaya kita itu memiliki keterampilan memecahkan masalah. Harus punya keterampilan memecahkan masalah. Jangan sampai masalah datang kita bingung buat apa ini. Kalau kita lihat macam tadi ya, acara kegiatannya adalah class meeting. Kita sudah bingung ini. Class meeting bagaimana ini ya, harus jadi ketua panitia dan sebagainya, bagaimana saya harus mengatur. Ya, rasanya berat. Tetapi ketika kita bagi, mana buat futsal dulu. Kalau cerdas cermat begini langkah-langkahnya. Kalau futsal begini. Kalau mau buat class meeting, yang pertama itu tentukan jenis kegiatannya. Yang kedua bentuk kepanitiaannya. Yang ketiga buat perlombaan apa saja. Yang keempat siapa yang boleh datang. Itu yang dinamakan dengan proses dekomposisi. Supaya kita itu dilatih untuk berpikir kritis agar kita bisa memecahkan masalah. Kita harus punya keterampilan. Sampai ini kata dari teman-teman boleh dengar dulu deh. Itu yang pertama. Yang kedua, melatih kita untuk berpikir terstruktur. Berpikir terstruktur itu artinya berpikir runtuh. Ya, jangan bolak-balik. Coba kalau kita bayangkan kita masak mie. Ya, masak mie, siapkan mie. Yang berikutnya tidak masak air dulu, tetapi tuang mie ke dalam air yang masih dingin.
Benar tidak itu? Salah. Harus tunggu airnya mendidih dulu ya. Harus masak air lebih dahulu. Tidak ada mie tidak. Siapkan mie. Langkah kedua, mie dihidangkan. Oh, mie tidak langsung dihidangkan bagaimana? Nah, jadi proses dekomposisi itu melatih kita untuk berpikir terstruktur, ya, dari langkah per langkah. Itu ya, bisa dipahami ya? Bisa. Yang berikut, menghubungkan konsep dekomposisi dalam berpikir komputasional. Itu berkaitan dengan kecerdasan artifisial. Dan kita mau buat program dan sebagainya, itu harus runtuh, terstruktur. Dan kita harus punya keterampilan untuk memecahkan masalah. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Benar, tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu cek dulu ya. Ibu ceknya pakai kertas evaluasi. Silakan ambil kertas lembar masing-masing. Ya, di kertas. Ini ada soalnya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Cepat. Dikerjakan sendiri-sendiri. Tiap orang sudah dengan soal, silakan di kertasnya, siapkan kertasnya, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, tadi sudah mengerti kok? Sendiri-sendiri, ayo. Sendiri. LKPD-nya nanti dikumpul ya. Jangan lupa tulis nama teman-temannya. Anggota kelompoknya ditulis. Silakan kerja. Cepat-cepat. Satu lembar sudah. Tulis nama. Ya, tulis nama cepat. LKPD-nya tadi. Jangan lupa nama ya. Isi yang sudah kau pahami tentang pembelajaran kita. Jangan lupa LKPD-nya nanti dikumpul ya. LKPD-nya dikumpul supaya Ibu bisa periksa. Lihat dari sini. Tadi bilang sudah bisa semua. Satu cukup. Boleh bagi apa? Masing-masing ya. Ya? Iya. Ini sudah jawabannya. Ini sudah jawabannya. Ayo jangan lagi main-main cepat. Mengerti tuh ayo? Soalnya tidak terus cerita soalnya. Gampang saja. Itu hanya soal umum saja. Kerja. Boleh dilihat. Ambil sendiri. Cepat. Tanggal hari ini. Bersama sendiri supaya kita tahu siapa yang sudah paham, siapa yang belum. Ya. Aku tulis saja jawabannya. Cepat. Biar cepat. PKPD-nya nanti dikumpul ya. Yang sudah boleh kumpul? Yang sudah boleh kumpul? Nur sudah Nur? Belum. Oke. Sendiri-sendiri supaya Ibu tahu paham atau belum. Ambil dulu sudah boleh kumpul. Sudah boleh kumpul ya? Jangan tanya teman lagi, tadi bilang sudah paham semua. Sudah, Mel? Ayo, sudah satu orang. Jangan lupa tulis nama ya.
tulis dulu. Kamu sudah semua? Oh, Bella sudah? Belum. Oke, satu lagi. Kamu sudah? Jawabannya adalah kau jangan stop dia lagi, bisa evaluasi. Saya potong 5, sisa 5. Udah. Oke, sudah semua? Sudah semua? Apa yang pilihnya tadi? Kelas kelompok itu? Ini, rekam ini. Kumpul ya sebagai murid ini. Oke, sudah ya, sudah semua? Oke, senang belajar hari ini? Benar tidak? Kira-kira apa yang membuat Anda senang belajar hari ini? Karena ada ice breaking. Ada ice breaking, senang ada ice breaking. Senang karena apa? Karena Karena disuruh presentasi. Nanti minggu depan presentasi lagi ya. Oh, ada kerja kelompok. Biasanya kalau kerja sendiri. Ada kerja kelompok, senang juga ya. Senang karena bisa memahami dekomposisi. bisa memahami dekomposisi, luar biasa. Senang karena diskusi. Senang karena karena nonton mie tadi gue. Oh, senang. Tapi jangan lapar. Oke. Banyak hal yang membuat kita senang hari ini. Semoga apa yang membuat kita senang itu bisa bermanfaat bagi kita punya kehidupan ya. Semoga pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan kalian semua ya, supaya kalian bisa memahami apa itu komposisi dalam berpikir komputasional dan memahami secara baik materi tentang berpikir komputasi. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita belajar tentang pengenalan pola. Ya, kita belajar tentang pengenalan pola. Sebelum selesai, ada yang bisa pimpin doa. Oh, tadi Rul, sekarang Iban. Iban bisa pimpin doa ya? Oke, silahkan Iban. Selamat akhiri pembelajaran. Oke, terima kasih Iban. Kita beri tepuk hebat untuk Iban. Tepuk hebat.